kita rajin ngaji untuk bekal ketika mati, agar hati kita suci mendapat ridho ilahi. Ya Rabbi usia makin bertambah, harus kian rajin ibadah, ngajinya pun bergairah agar hidup tambah berkah. Ya Rabbi menuntut ilmu memang berat, banyak orang tidak kuat. Untuk itu perlu niat dan juga tekad yang bulat. Ya Rabbi Mustafa jalan-jalan ke kota Bogor cuma nyari api dan obor. Jadi ustadz nggak perlu ke Sohor, yang penting tiap bulan nggak tekor. Ya Rabbi Mustafa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana tahbainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Saibul Bait, Saibul Majlis Kiai Haji Muhtasar Zidan. Semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan, diluaskan rezekinya, mudah-mudahan segera bisa nyusul ke tanah suci ya. Insya Allah tahun depan ini ya kita bareng-bareng. Kalau ada yang ngajak ya, bersama keluarga besarnya, istri dan putrinya. Ya juga kita hormati Ustaz Jakek yang setia menemani kita dan berbagi hadiah melalui kuis-kuis yang sangat memikat tentunya ya. Ada Ustaz Tadi Supriyadi yang baru saja memimpin pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Yuni, Ibu RT, dan seluruh jamaah ibu-ibu yang mau izin tidak disebut satu persatu karena belum hafal gitu Bu ya. Namun wajahnya udah gak asing lagi karena ketemu setiap 2 minggu sekali. Insya Allah itu kita sudah saling mengenal walaupun belum hafal nama satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi takzim hormat saya pada seluruh jamaah Bapak maupun Ibu yang hadir pada malam hari ini. Salawat dan salam tentunya tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para geriahnya, dan juga kita semua selaku umatnya yang insya Allah dengan wasilah kita banyak bersolawat ya, bersolawat. Apa tuh fadilah solawat? Ada sebuah hadis ini tentang solawat itu menarik. Rasulullah bersabda, "Aktsiru minas sholati." Perbanyaklah kalian untuk bersolawat.
Fa innaha, maka sesungguhnya bacaan sholawat itu ini penting. Yang pertama, nurun fil qabri, akan menjadi cahaya di alam kubur. Jadi kalau orang waktu hidup ini banyak sholawat, ya alhamdulillah, minimal setiap malam Selasa dan sekali kita bersolawat, baca maulid. Jadi barang siapa yang banyak baca sholawat waktu di dunia ini, nanti akan menjadi cahaya di alam kubur. Kuburnya, alam kubur itu ukurannya kan berapa Bu? 2 kali 1. Tipenya 2 kali 1, gelap lagi. Kanan tanah, kiri tanah, depan tanah semua. Namun berkat bacaan sholawat itu menjadi terang benderang, terang terus terang, ya Bu ya, lampu bilik itu. Yang kedua apa? Nurun fis syirah, akan menjadi cahaya ketika nanti kita menyeberangi namanya jembatan Syiratal Mustaqim. Tahu ceritanya jembatan Syiratal Mustaqim? Gimana ceritanya? Katanya itu rambut satu dibelah 7 ya. Itu kan gambaran manusia. Yang jelas serendah dari gelap. Itu bukan sehari 2 hari, perjalanan ribuan tahun. Nyeberangi jembatan Syiratal Mustaqim, ada yang kepleset di tengah-tengah jatuh. Gelap gak kelihatan kepleset. Bawahnya neraka api bergejolak. Nah, ini orang yang rajin baca sholawat seperti ada lampu. Kita dituntun sama lampu tuh, bacaan sholawat itu. Jembatan Syiratal Mustaqim, cepet, tahu-tahu udah di surga. Yang ketiga, nurun fil jannah, akan menjadi cahaya di surga. Kalau untuk laki-laki, cahaya itu menjelma menjadi bidadari. Ustaz tadi, nih Ustaz tadi gara-gara baca maulid masuk surga. Jatah bidadarinya berapa? 70. Nah, ditambah baca sholawat istiqomah, ditambah lagi 70 lagi, berarti 140 bidadari. Gak pernah pakai celana Bu Ustaz tadi. 140 bidadari Bu. Kalau perempuan apa perempuan? Saya punya guru raih gini. Kesenangan perempuan itu apa sih yang paling disenangi di dunia? Emas, betul. Paling demen sama emas. Mas Yoga, Mas Joko, Mas Brio, Mas Jake. Senangnya emas. Nanti di sana itu dipakai emas. Udah pokoknya bangga banget. Ini emas semua, kalung emas. Berjalan sampai kayak toko berjalan dan pokoknya emas. Itu kesenangan perempuan, bukan bidadari, bukan. Ya, bukan laki-laki bidadari, perempuan bidadara, bukan. Kesenangan sesuai dengan kesenangan kita ada waktu dunia apa? Itu cahaya menjadi kenikmatan yang tiada tara di surga. Itu sholawat. Karena itu kita harus berupaya istiqomah. Berapa kali sholawat? Nah, ini kita bicara sholawat dulu deh. Sholawat kita berupaya, kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi, sholawat itu sehari minimal cepet. Berapa Bu? 100. Dalilnya ini, Rasulullah bersabda, man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kulla yaumin, tiap hari, aw lailatin, atau tiap malam. Jadi baca sholawat itu boleh siang, boleh malam, boleh sore, boleh pagi, boleh mau tidur, boleh sambil mulut cabai, boleh sambil ngomong cucu, boleh sholawat sambil senyum, boleh dilakuin, boleh pakai musik, boleh. Itu sholawat kapanpun, anytime, kapanpun, anyway, dimanapun, kondisi apapun baca sholawat. Amalan yang paling gampang apa? Sholawat. Kalau kita mau dikiran nih, subhanallah walhamdulillah, diperlukan kadang harus khusyuk, ya kan? Harus ada wudhu, apalagi harus begini, ada aturan-aturan. Kalau sholawat non aturan, bebas.
Jadi barang siapa yang bersolawat kepadaku kata Rasulullah tiap hari atau tiap malam berapa kali? Mi'atan marrotin, sebanyak 100 kali. Maka apa kata Rasulullah? Wajabat selalu syafaati, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Syafaat artinya apa? Syafaat ibu tahu? Syafaat artinya pertolongan. Nanti kita banyak khilaf, banyak dosa, banyak lalai waktu di sana karena kita baca sholawat, dosa kita diampuni, kelalaian kita dimaklumi sama Allah. Waktu di dunia sering bareng sama suami nih misalnya, tapi baca sholawat terus, insya Allah nggak jadi dosa, ditolong sama Allah berkat baca sholawat. Itu wajib. Itu amalin sholawat sehari berapa tadi? 100 kali kalau pengen dapat syafaat. Ini mumpung kita ketemu ini salah ini sehingga apa ya, kita ngomong panjang ya. Oke, sholawat udah. Sekarang saya mau bicara tentang salah satu rukun sholat biar nyambung dengan bahasan-bahasan kemarin, yaitu coba rukun sholat ada berapa adik? Review kemarin nih ada 13 yang diajarin guru kita kemarin. Rukun sholat ada 13. Yang pertama niat, kedua ayo apa? Nanti jadi kuis loh. Yang kedua takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang ketiga berdiri tegak. Yang keempat Al-Fatihah. Ini yang mau saya bahas sedikit, Al-Fatihah untuk menyemangati ibadah kita, sholat kita. Al-Fatihah ibu itu salah satu surat yang turunnya tidak melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Berarti semua Al-Quran mestinya Jibril yang menyampaikan. Namun khusus untuk Al-Fatihah dan surat terakhir Al-Baqarah itu yang menyampaikan bukan Jibril, ada malaikat khusus. Ini ceritanya, ini penting ya. Suatu ketika saya mau cerita, Rasulullah SAW sedang duduk bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Jibril sebelah kanan, malaikat Mikail sebelah kiri. Kalau malaikat Mikail tugasnya apa? Ada yang tahu? Anak-anak? Malaikat Mikail tugasnya apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, ini kuis nih, nanti kasih hadiah. Malaikat Mikail tugasnya apa? Nah, tuh Pak Ustaz Jaket 10.000. Kalau malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyebarkan rezeki atas perintah Allah. Suatu ketika Rasulullah duduk lagi nyantai bersama Jibril dan Mikail. Tiba-tiba terdengar suara yang nggak pernah terdengar, suara gemerincing di atasmu. Melihat apa ini Jibril, suara apa ini? Jibril melihat, oh itu suara baru terdengar ini, itu pintu langit sedang dibuka oleh Allah. Pintu langit terbuka. Setelah itu apa? Turun malaikat, sosok malaikat yang bukan Jibril, bukan Mikail, bukan yang lain-lain. Ini ada malaikat baru kali ini dia turun ke bumi, belum pernah sebelumnya, baru kali ini aja kata Jibril. Ada apa ya? Jibril pun nggak tahu. Akhirnya malaikat benar-benar turun mengucap salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Jibril nanya, ada apa gerangan? Kau malaikat yang nggak pernah turun ke bumi. Apa kata? Saya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa dua cahaya di kanan dan di kiri, dua cahaya. Cahaya pertama adalah surat Al-Fatihah. Cahaya kedua surat ayat terakhir surat Al-Baqarah. Wah, luar biasa ini, kata Jibril. Biasanya saya nyampaikan wahyu, ini kok tumben ada malaikat khusus yang membawa surat Al-Fatihah. Ini kenapa kok jadi rukun sholat ibu ini? Kaitannya kesana nanti ya. Pengen tahu bu fadilahnya Al-Fatihah? Ini ketika Al-Fatihah turun diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu namanya iblis ibu.
Iblis nangis sakit kejang-kejang, namanya iblis. Kejang-kejang iblis sakit. Bosnya setan namanya iblis, sampai sakit. Kalau ibarat manusia itu seperti sakit gigi rasanya, Bu. Ada yang pernah sakit gigi? Gimana rasanya? Ampun dah. Wah, sakit kejang-kejang seperti sakit gigi itu. Sampai dibawa ke UGD, kalau bahasa kita ya, dibawa ke UGD itu si iblisnya. Anak buahnya setan-setan pada ngomong, ada apa nih bos? Kok sampai sakit begitu? Ayo kita tengokin, kita besuk yuk. Pada besuk ke UGD, nengokin bosnya iblis. Ada yang bawa apel, ya kan? Ada yang bawain jeruk, ada yang bawain amplop, macam-macam orang sakit. Datang ke UGD, datangi bosnya. Ya bos, sakit apa gerakan kau ya bos? Ya iblis. Apa kata iblis? Wahai anak buahmu setan-setan, ini sakit saya ini nggak seperti kamu juga. Sakit luar biasa. Lahir batin sakit, kata iblis. Emang kenapa? Gara-garanya adalah turunnya surat Al-Fatihah. Loh, kenapa kok sampai sakit begitu? Kamu tahu nggak anak buahku semua? Gara-gara Al-Fatihah ini yang tadi dibaca guru kita, kirim hadiah kubur, hadiah untuk siapapun, kita baca seperti itu. Gara-gara Al-Fatihah, orang yang membaca Al-Fatihah dengan tahu ilmunya ini, maka dia akan terbebas dari api neraka. Coba tuh, enak gak? Terbebas dari api neraka. Iblis nangis kejang-kejang. Percuma, wahai para setan, kita udah menggoda manusia, kita ajak maksiat, ya sudah berdosa, habis semua dosanya gara-gara baca Al-Fatihah. Karena itu iblis kejang-kejang sakit, ibu-ibu. Terus gimana bos? Solusinya bos? Ini saya ada solusi. Kita goda ini umatnya si Muhammad, katanya, agar dia malas untuk membaca Al-Fatihah. Nah, jadi kita digoda nih supaya malas untuk membaca Al-Fatihah. Karena itu ibu-ibu, ini sekaligus ya ijazah ya amalan. Jadi kalau baca Al-Fatihah ternyata fadilahnya seperti itu, nggak main-main. Guru kita Khususnya Ruhi, siapa bin siapa Al-Fatihah. Hadiah ini untuk anak kita yang sedang belajar, Bu. Ini baca Al-Fatihah, Bu, kalau pengen anak-anak pintar. Sehari berapa? 40 kali, 51 kali. Khususnya ya Allah untuk anakku bernama ini Al-Fatihah baca. Itu masya Allah fadilahnya luar biasa. Untuk kita yang baca, dosa-dosa gugur, terbebas dari api neraka. Itu Al-Fatihah. Itu cahaya yang pertama. Udah iblis kelepek dah. Iblis kebingungan. Karena itu dia menggoda agar kita tidak mau baca Al-Fatihah. Ini kemana-mana mau pergi, mau mau ziarah atau mau kemana kayak jauh, sebelum doa baca Al-Fatihah dulu. Al-Hadiniyah wa ala kulli nadin sholihah. Khusus boleh li jasadi, untuk jasadku ya Allah, boleh Al-Fatihah. Ya Allah, anakku sedang belajar di pesantren, anakku sedang merantau ya Allah, beri kesehatan ya Allah, Al-Fatihah. Selalu begitu. Suami keluar dulu nggak pulang-pulang suami nih. Ibu misalnya suami kemana nggak pulang-pulang, nanya ayah kemana nih, baca Al-Fatihah, Bu. Udah langsung dia pulang udah kelepek deh. Kalau suami jelek biarin aja, Bu. Udah jelek hitam gede ya kan, pergi keluar kan. Karena biarin nggak ada yang goda. Jangan manusia ya kan, jangan janda goda, setan aja kagak demen deh. Ya kan gitu kali, Bu ya. Al-Fatihah, selalu Al-Fatihah. Itu cahaya pertama. Cahaya kedua, ibu-ibu, surat ayat terakhir surat Al-Baqarah. Gimana bunyinya? Ada yang apa? Doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu cahaya kedua, Bu. Tahu fadilahnya, Ibu?
Ini penting untuk diamalkan. Jadi itu merupakan MOU. MOU itu artinya apa? Memorandum of Understanding, artinya kesepakatan. Wah, keren bahasanya saja kan? Memorandum of Understanding, MOU itu artinya kesepakatan, Bu. Orang kalau bisnis biasanya kan bikin MOU bisnis. Aturan begini ya, nanti saya sekian persen, kamu sekian persen, deal. Itu MOU. Ini MOU antara Allah dengan hambanya. Jadi sebenarnya itu hadiah. Allah menghadiahkan itu kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kata Rasulullah, anak uktitu khawatimah suratul Baqarah. Aku ini diberi hadiah sama Allah. Yang mana hadiah itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, umat-umatnya Nabi terdahulu, hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu hadiah yang jadi MOU tadi itu. Oh bisa MOU? Nih coba, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Artinya Allah ya Tuhan kami, jangan hukum kami, jangan azab kami ketika kami berbuat salah atau kami berbuat dosa. Loh, kita minta pada Allah, jangan hukum kami ketika kita berbuat dosa. Kita belum berbuat apa-apa, sudah minta diampuni sama Allah. Kalau Allah menjawab, na'am, sepakat, kata Allah. Deal, itu MOU-nya itu. Jadi kita baca itu. Ketika nanti kita lalai satu saat, kita kilaf, nggak ditulis jadi dosa. Enak nggak, Bu? Enak banget. Itu hanya khusus untuk umatnya Nabi. Karena itu hadiah Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya kita ini. Yang kedua, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan bebankan kami beban yang berat sebagaimana telah Engkau bebankan kepada umat terdahulu. Apa kata Allah? Na'am. Iya, sepakat. Yang ketiga, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan uji kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu menanggungnya. Nih, 3 MOU Ibu ya. Jadi semua Allah sepakat, na'am. Maka untuk kita semua umatnya Nabi, insya Allah tidak akan diberi ujian atau beban yang mana kita tidak mampu menanggungnya. Enteng, Ibu ya. Karena itu kita nggak boleh berkeluh kesah. Kalau dikasih ujian nggak boleh berkeluh kesah. Ya ada orang gitu ya, Ki ya. Lagi seret dikit nih, rezeki seret asmara anget. Kata bintang nih, lagi seret dikit dah pusing, ada ujian dikit dah pusing, berkeluh kesah. Padahal Allah nggak akan bakal menguji hambanya sesuatu yang bakal tidak mampu. Itu amalin, Bu, baca tadi Rabbana la tu'akhidna itu sampai terakhir. Kalau bisa sehari baca sekali, paling tidak dibaca ba'da maghrib ya. Apa lebih, Bu? Ya udah, anaknya iklan dulu ya. Ya sayang ya, pinter. Apakah Ibu itu diamalkan ba'da maghrib kalau bisa, kalau lewat sebelum tidur? Kata Rasulullah, barang siapa yang baca itu maka dia akan diberikan kecukupan di malam itu. Coba bareng-bareng ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Semalam baca sekali, maka itu cukup. Nanti kita berbuat salah dosa, insya Allah tidak menjadi dosa. Kita lalai, kita kilaf, Allah tarik lagi kepada kebaikan. Ya Bu ya, itu. Yang kedua tadi Al-Fatihah. Jangan lupa itu setiap saat, setiap hari kita baca Al-Fatihah. Bukan hanya di dalam sholat, justru yang penting di luar sholat. Kalau di dalam sholat memang sudah rukun, sudah kewajiban. Ya.
Ini sedikit-sedikit Al-Fatihah, anak baca Al-Fatihah. Karena itu kayaknya guru kita ini istiqomah, air putih baca Al-Fatihah 3 kali jadi obat. Gak perlu ahli kemah khusus, gak perlu. Kita yakin, hakul yakin bahwa Allah memberikan apa? Kemujizatan Al-Fatihah itu. Kita baca 3 kali air putih. Anak lagi sakit pusing, lagi demam, insya Allah atas izin Allah minum air putih yang sudah kita tiupkan dengan mulut kita yang sudah kita membaca Al-Fatihah, insya Allah sembuh, harus yakin gitu. Masih ada waktu ya? Udah cukup. Ini sebenarnya saya mau ngupas satu hati sebenarnya, ini belum nih, gak apa-apa. Udah bosan belum nih, Ibu? Terus, bener nih, biar dapat ada nih ya, sharing ilmu gak apa ya. Itu Al-Fatihah sama surat terakhir Al-Baqarah, 2 cahaya. Itu penting kita amalkan. Nah, Ibu berkaitan dengan sholat ya, yang belum. Kenapa Al-Fatihah itu menjadi rukun yang sangat utama? Bahwa barang siapa yang sholat dia tidak membaca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Karena itu rukun, nggak boleh ditinggalkan. Jadi ada sebuah hadis, ini saya senang banget ngaji hadis ini Bu ya. Ini bagus banget. Jadi dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Allah berfirman, aku membagi sholat. Ini maksudnya baca Al-Fatihah maksudnya. Aku membagi sholat, qasamtus sholata baini, antara aku, wa baina abdi nisfain, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Jadi baca Al-Fatihah itu dibagi 2, antara Allah dan antara kita sebagai hambanya. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa-apa yang dia minta. Faidah qala abdu, ketika hambaku mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ternyata Allah menjawab, ibu-ibu, Allah Ta'ala, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Nah, jadi kali waktu kita sholat, ibu ya dengerin ya, waktu sholat kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, itu Allah menjawab spontan, hamidani abdi, hambaku memujiku. Di Allah senang. Kalau bahasa saya kan ini bahasa saya kan ya, sholat nih, kita sholat, setelah itu kita sibuk dengan dunia. Setelah sholat subuh kita aktivitas bekerja, udah lupa deh pokoknya. Kalau udah sibuk dengan dunia, mendewakan uang, nyari duit, terus bisnis, bersenang-senang ya, karaoke, macam-macam. Waktu sholat duhur, bagi yang ingat tuh waktu duhur sholatnya baca alhamdulillahirabbil alamin, hamaku memujiku, kata Allah. Tadi baru saja dia lagi senang-senang karaoke ya, lagi memuja harta, lagi doa apa, lagi dagang, senang banget sama duit, lupa sama aku, kata Allah. Sekarang dia memujiku. Tumben lo inget, coba bahasanya begitu, tumben inget sama aku, kata Allah. Memujiku, hamaku senang. Nah, ya kalau orang nggak bersolat gimana? Berarti nggak pernah memuji, Allah. Dihamidani abdi, hambaku memujiku. Nah, karena itu kalau baca Al-Fatihah jangan buru-buru, terutama waktu alhamdulillahirabbil alamin itu harus dihayatin. Jangan asal bismillahirrahmanirrahim, nggak paham. Minimal bacaan sholat Al-Fatihahnya tahu. Oh, ternyata itu Allah jawab kok. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah tadi? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Allah senang hambanya melupakan dunia dulu, sholat lagi gitu. Kemudian ketika hamba berkata lagi nih, ya idza qala abdu ar-rahmanir rahim, ketika selanjutnya ya setelah alhamdulillah ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Tadi memujaku, sekarang menyanjung. Memuja dan menyanjung itu beda.
Kalau memuja mungkin hanya sekilas, misalnya, wah ibu kelihatan cantik, dia memuja. Kalau menyanjung, waduh ibu kelihatan cantik, awet muda lagi ya, udah awet muda, kelihatannya sehat, keker badannya ya, terus itu namanya menyanjung. Kalau memuji cuma sekali, ibu cantik ya, nah itu aja udah GR ya Bu, apalagi disanjung, cantik, awet muda, aduh bener-bener anehnya pinter-pinter lagi, waduh itu namanya menyanjung. Allah senang lagi, Masya Allah nih hambaku sudah memuji, menyanjung lagi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Masalah ya. Kita teruskan. Wa idza qala, ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, apa artinya? Yang merajai hari kemudian, yang menguasai hari kemudian. Apa kata Allah? Fajadani abdi, hambaku mengagumkanku di atasnya lagi. Pertama memuji, kedua menyanjung, ketiga mengagumkan. Allah diagungkan, dibesarkan. Allah yang maha agung, maha besar, Malik Yaumiddin, menguasai hari kemudian. Allah bangga, hambaku mengagumkanku. Itu ya. Kita teruskan biar sampai selesai ya. Faida qala, ketika hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terusnya artinya apa? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apa kata Allah? Ini kata Allah, hada baini wa baina abdi, ini antara aku dan antara hambaku, wa li abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia inginkan. Ini dua bagian. Waktu kita ngomong iyyaka na'budu, hanya padamu ya Allah kami menyembah, itu bagiannya Allah, kita nyembah. Setelah itu wa iyyaka nasta'in, nah ini bagian hambaku kata Allah. Setelah kita nyembah ya, kita memuji, kita apa di atasnya tadi memuji, terus menyanjung, terus mengagumkan, terus menyembah, maka wa iyyaka nasta'in, kita punya hak, yaitu minta pertolongan. Nah itu Al-Fatihah Bu, wa iyyaka nasta'in, kita minta pertolongan untuk apa? Apapun yang menjadi persoalan kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Fatihah. Wa iyyaka nasta'in. Apa pertolongan yang kita harapkan? Terusnya ya, ihdinas syiratal mustaqim. Ketika ngomong seperti itu, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang yang kau berikan nikmat ya Allah, bukan jalan yang kau murkai, bukan jalan yang orang sesat. Jadi jalan orang yang kau beri nikmat itu apa nikmat? Yaitu orang-orang yang dibimbing Allah ke jalannya. Ya alhamdulillah kita semua ahli taklim hadir di sini, Ibu-ibu, ini termasuk dapat nikmat, dapat karunia. Banyak orang pun nggak punya kesempatan datang ke majelis taklim, hawanya lemes saja. Banyak nggak? Saya mau masih hari ini biar ibu semangat ngaji. Ada seorang ulama cerita, ulama itu dimimpikan, mimpi ketemu seorang ini, melihat seorang ibu-ibu di alam kubur. Di alam kubur, ibu-ibu itu tidak ditanya oleh malaikat mungkar nangkir. Dia diam aja, mungkar nangkir datang nggak nanya, pergi lagi. Loh, kenapa gak ditanya? Ternyata oleh Allah, bukan nangkir, itu si fulan aja kamu tanya, udah biarin aja dia. Udah dia diem aja, ya Allah udah biarin aja. Maka kenapa ya Allah? Coba kamu cek waktu hidupnya di dunia. Ternyata si fulana itu waktu di dunia dia ahli taklim Bu. Terus ahli taklim boro-boro dia pinter kagak? Alim kagak, ya kan? Bodoh biasa aja. Namun kelebihannya apa? Dia itu ibu-ibu datang paling awal, sebelum yang lain datang
dia datang duluan, gelar karpet, nyiapin karpetnya, ya kan? Bersih dulu ibu, sebelum datang nih ibu-ibu ini. Waktu ngetaklim ya, ngantuk ya, lemah sudah kayak capek gitu, kayak ngikutin gitu. Gitu aja ternyata di alam kubur nggak ditanya sama mungkar nakir. Coba ahli taklim. Itu fadilah keutamaan kita duduk di majelis ilmu, memang mantuk berat. Karena enggak lama biarin nggak apa-apa. Karena semakin lama kita duduk di majelis taklim, itu semakin banyak fadilah atau keutamaannya. Nanti di alam kubur dah ditanya mungkar nakir, ibu marah bukan? Gak usah nanya-nanya mungkar nakir dah. Saya ini biasa ngaji di Kitasor. Beres sudah, tenang aja udah. Lewat. Oh yuk siap. Oh, kata mungkar nakir aman. Bener.